Salam saudara, senang bisa berjumpa lagi. Saya ingin menyampaikan tentang tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, berita atau pengajaran tentang akhir zaman itu banyak beredar. Akhir zaman yang dimaksud itu bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali atau kedatangan Kristus kembali. Nah, pengajaran tentang kedatangan Kristus kembali itu banyak beredar di berbagai media sosial ataupun lewat khotbah-khotbah para pendeta atau para pengajar, baik di ruang-ruang kelas ataupun di gereja. Jadi berbagai penafsiran muncul, kadang-kadang membuat jemaat atau pendengar itu bisa bingung, bisa juga galau, bahkan juga tidak sedikit yang mengalami kekhawatiran atau ketakutan karena gambaran tentang kedatangan Kristus itu, tanda-tandanya itu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan begitu. Walaupun tentu banyak pula yang bisa mencerna, memfilter pengajaran dengan baik, tapi kan tidak semua. Ada yang berkata, ya kiamat sudah dekat, Kristus segera datang, tanda-tandanya sudah semakin nyata, tanda-tandanya sudah semakin jelas. Lalu tanda-tanda seperti apa? Jadi memang kalau kita membaca Alkitab, khususnya di dalam Injil Matius ya ada Matius pasal 24 misalnya, kalau kita memperhatikan di sana ada beberapa tanda yang disebutkan. Ada tanda yang mengindikasikan perlawanan terhadap Allah. Seperti adanya para pengajar palsu, penyesatan, Mesias palsu, bahkan juga ada kemurtadan dan antikris di mana-mana. Itu perlawanan terhadap Allah. Dan sebenarnya itu bukan tanda yang baru, dari dahulu juga sudah ada. Yang kedua, ada tanda-tanda yang mengindikasikan penghakiman Allah, seperti adanya peperangan, kemudian berbagai bencana alam, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran, kekeringan, bahkan kelaparan di berbagai tempat. Itu disebut sebagai tanda yang mengindikasikan adanya penghakiman Allah. Ya, termasuk beberapa tahun yang lalu, artinya sudah 3 tahun, ada pandemi ya, COVID-19 yang juga menimbulkan banyak yang meninggal, banyak yang menderita, banyak yang kehilangan ya. Berbagai pendapat muncul. Ada yang berkata, ini adalah pekerjaan iblis, ini akibat dosa manusia, dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu ingat, bahkan ada yang menghubungkan vaksinasi pun dihubungkan dengan Lucifer, dihubungkan dengan antikris. Itu memang lucu juga, ya, tapi menyedihkan juga ya kok pemikirannya sampai ke situ. Jadi karena itu, pandemi sudah merajalela pada masa itu. Lalu ada orang berpendapat, ini pasti tanda kedatangan Kristus tidak lama lagi. Ya, tetapi akhirnya pandemi sudah berlalu ya, Kristus belum datang. Jadi siapa yang tahu kedatangan Kristus kembali kapan? Who knows? Nggak ada yang tahu ya. Alkitab menyatakan bahwa Kristus akan datang kembali. Iya, pasti dia akan datang kembali untuk menyatakan kuasanya, bahwa dia adalah raja di atas segala raja, dia adalah hakim yang adil. Betul, tapi tidak ada seorang pun yang tahu persis kapan kedatangannya. Jadi tidak usahlah kita merekayasa, tidak usah menduga-duga ya. Apalagi akhirnya memberikan tanggal tertentu, tahun tertentu yang menakut-nakuti orang. Dalam Wahyu 22 ayat 20, memang firman Tuhan, ya, aku datang segera. Ya, tapi kapan pastinya? Jadi sekali lagi kita tidak boleh
berspekulasi ataupun meramal kedatangan Kristus. Dalam Matius 24 ayat 14, ini menjadi salah satu ayat penting yang harus kita perhatikan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini perlu kita underline, garis bawahi. Bahwa dikatakan, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah apa? Sesudah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi dari sudut misi, dari sudut pandang misi atau dari sudut misiologi, pemberitaan Injil itu merupakan tanda yang terpenting. Ya, itu disebut sebagai tanda kasih karunia Allah bagi manusia berdosa. Jadi penekanannya ada di ayat ini, saudara-saudara, bahwa Injil harus diberitakan kepada semua bangsa atau semua suku bangsa yang ada di dunia ini. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berapa suku bangsa lagi? Wah, ternyata masih ribuan ya. Ada yang mengadakan penelitian namanya Joshua Project, maka ditemukan 16.000 suku lebih di dunia ini. Dan baru sekitar 9 ribuan yang terjangkau atau yang sudah mendengarkan Injil. Berarti masih ada 7 ribuan lebih suku yang belum terjangkau Injil. Nah, inilah sebenarnya yang merupakan tugas orang percaya, tugas gereja di masa ini, di periode ini, yang sering disebut sebagai periode sementara, menantikan kedatangan Kristus kembali. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita? Bagaimana kita menyikapi tentang akhir zaman, ya, kesudahan zaman, atau kedatangan Kristus yang kedua kali? Di dalam Matius 24, Tuhan Yesus Kristus mengingatkan murid-muridnya bagaimana bersikap atau menyikapi tentang akhir zaman. Pertama disebutkan dalam ayat 4 dan ayat 11, jangan tersesat, jangan mau disesatkan. Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, karena akan banyak nabi palsu yang berusaha menyesatkan banyak orang. Jadi jangan mau disesatkan, jangan mau tersesat. Hati-hati terhadap para pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Tapi yang kedua dalam ayat 6 dikatakan, janganlah gelisah. Yesus berkata, kalau ada deru perang atau peperangan, kabar tentang perang, tentang permusuhan, perlawanan, jangan kamu gelisah, karena semuanya itu akan terjadi. Tapi itu belum akhir. Itu belum akhir, bukan tanda akhir. Itu baru permulaan, kata firman Tuhan. Yang ketiga, ayat 13 berkata, janganlah kalah, jangan kalah. Hari ini, hal ini berkaitan dengan iman ya. Kesetiaan kita mengikut Tuhan. Apapun konsekuensi yang kita alami, jangan mau kalah oleh situasi dan kondisi. Bahwa kita akan dibenci, kita akan dianiaya karena iman kepada Kristus. Bahkan banyak orang martir karena iman kepada Kristus. Tapi dikatakan, jangan kalah terhadap situasi itu. Bahwa kesetiaan mengikuti Tuhan haruslah menjadi komitmen sampai akhir. Lalu yang keempat dalam ayat 34-35 dikatakan jangan bimbang. Jangan bimbang, sekalipun musim berganti-ganti, pemerintah, para pemimpin berganti atau berubah, tapi ada yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Ya, Tuhan pasti tidak berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah, kuasanya. Karena itu percayai, sungguh-sungguh, taati firman Tuhan, andalkan firman Tuhan. Karena orang yang mengandalkan firman pasti akan berbahagia. Orang mengandalkan Tuhan pasti tetap akan teguh. Ya, orang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati, begitu. Lalu yang terakhir, yang kelima, dalam ayat 42 dikatakan jangan bingung. Saudara-saudara, terhadap banyaknya berbagai pengajaran tentang akhir zaman, tentang kedatangan Kristus kembali, dikatakan kita tidak perlu bingung. Ngapain bingung? Tetapi yang penting kita tetap berjaga-jaga. Nah itu, tetap waspada, tetap di dalam doa bahwa Kristus akan datang, ya pasti. Jangan bingung, karena kedatangannya pasti. Tapi bagaimana supaya kita tetap siap? Ya kita tetap berjaga-jaga, berdoa, kita tetap aktif di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Bagaimana supaya tidak tersesat? Bagaimana supaya tidak gelisah? Bagaimana supaya kita mengalami kemenangan, tidak kalah? Bagaimana supaya tidak bimbang dan tidak bingung? Maka kuncinya, saudara-saudara, tetaplah hidup dalam firman. Itu kunci utama. Sebab firman itulah yang menjadi pelita bagi kaki kita, menjadi terang bagi jalan kita. Dalam mengarungi perjalanan hidup yang penuh dengan badai, pergumulan, tantangan, maka firman Tuhan menuntun kita. Firman itu membawa kita kepada kepastian, bukan hanya hidup sekarang, tapi kehidupan yang kekal. Kepastian keselamatan dalam Kristus. Yang kedua, tetap bergiat. Bergiat untuk apa? Bergiat untuk memberitakan firman. Bergiat untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Bergiat untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Sebab kesudahan segala sesuatu akan tiba kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Itu tadi ayat 14. Jadi Injil itu membawa kedamaian di hati, iya. Injil itu memenangkan jiwa, yes. Dan Injil itu menuntun hidup agar tetap bertahan, tetap setia sampai akhir. Dan yang ketiga, kita tidak bisa sendiri mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, tapi kita membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus. Jadi, kita perlu tetap hidup mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah sang pengajar, dialah penuntun, dialah penolong, dialah pelindung, dia juga penghibur di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan. Karena dialah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Jadi saya kira ini hal yang sangat penting untuk saya kabarkan, saya beritakan bagaimana kita menyiapkan diri, ya, sikap kita di dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua atau kedatangannya yang kembali. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Shalom dan sampai jumpa. Tuhan berkati.